Halo guys, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana caranya menghosting aplikasi web menggunakan Ubuntu LAMP dan proses pembuatan Docker filenya. Simak video berikut sampai habis. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya instalasi dan konfigurasi LAN hosting dengan LNTP. Ya, pertama-tama login di VMware terlebih dahulu. Nah, setelah muncul, baru kita bisa membuka aplikasi putihnya. Nah, di dalam putih ini, jangan lupa untuk memasukkan hostname, yaitu IP address kita. Itu 92.168.229.139. Jangan lupa dipastikan juga portnya 22. Ya, kita akan login di sini, masukkan ID Faris dan password juga Faris. Ya, langsung ke langkah awal saja. Pertama-tama, kita harus mengetikkan terlebih dahulu sudo apt update. Ini untuk melakukan instalasi Apache dan pengaturan firewall. Setelah itu, sudo apt install Apache 2. Oh maaf, tak pakai spasi. Tanpa pakai spasi ya. Kemudian nanti akan muncul pilihan yes or no. Pilih saja yes. Setelah itu, kita ketikkan sudo ufv allow in Apache full. Ini digunakan untuk mengatur firewall. Nah, pastikan hasil dari inputan itu seperti ini. Terus update, terus update. Setelah itu, kita akan membuka browser. Ya, ketikkan http:// dan IP kita. Karena saya sudah mengerti IP-nya, langsung saja di reload. Ya, nanti jika berhasil akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya adalah instalasi MySQL. Yaitu kita dengan mengetik sudo apt install MySQL server. Ya, sudah. Nanti ada pilihan yes or no, pilih saja yes. Kemudian kita akan melanjutkan sudo MySQL _secure installation. Ini untuk mengatur keamanan MySQL yang berupa users. Nah, kemudian nanti Bakalan muncul wizard yang akan menanyakan perihal validasi. Nah, untuk connectivity itu pilih no, kemudian pilih yes. Nah, ini juga yes. Kemudian yes sampai akhir. Tahap terakhir adalah proses dari refresh atau reload kabel privilege atau hak akses dari MySQL. Selanjutnya adalah instalasi PHP. Sudo apt install PHP libabace 2 strip mode strip PHP strip MySQL. Ini untuk melakukan proses instalasi package PHP. Setelah itu bakalan muncul wizard, pilih saja yes. Nah, sekarang adalah kita akan membuat info.php dengan mengetikkan sudo nano var www.html info.php. Maaf lama. Nah, nanti kita ketikkan di dalamnya itu adalah itu, kemudian di save dan exit. Nah, selanjutnya cara mengeceknya adalah masukkan IP
/info.php. Ketika berhasil maka akan muncul seperti ini. Sebentar ya. Nah, seperti ini akan muncul. Selanjutnya adalah instalasi phpMyAdmin. Dengan cara sudo apt install phpMyAdmin, phpMyString, phpGetText. Nanti bakalan muncul wizard lagi, pilih saja yes. Nah, nanti bakalan muncul pilihan seperti ini. Dengan asal enter, centang Apache 2 dengan spasi, terus kemudian OK. Setelah itu bakalan muncul konfigurasi database, pilih yes. Kemudian nanti disuruh masukkan password. Ini password dari MySQL, masukkan saja, jangan sampai tidak masukkan. Kemudian OK. Nah, setelah tahap tersebut dilalui, maka kita akan membuka browser, dan untuk mengeceknya IP server /phpMyAdmin. Maaf lama. Nah, di sini tidak bisa langsung dimasukkan root dan passwordnya, username dan passwordnya. Masih harus disetting terlebih dahulu karena masih ada error. Untuk memperbaiki error tersebut, maka harus kita ketik terlebih dahulu sudo mysql spasi strip u spasi root. Nah, setelah itu nanti bakalan muncul MySQL lebih dari. Nah, situ diketikkan lagi update MySQL user, set plugin sama dengan ketik 1 MySQL underscore native underscore password, petik 1 authentication underscore string, sama dengan password, nah yang di dalam kurung ini adalah kata sandi yang tadi kita set pada saat instalasi MySQL, yaitu Varis. Kalau saya tadi bikinnya Varis. Kemudian setelah ini selesai, klik enter. Setelah itu exit, enter lagi. Kemudian kita ketikkan flash privileges titik koma. Ini untuk mengeset ulang password yang tadi telah di-set. Kemudian exit. Titik 2. Nah,
Ketika sudah selesai tadi, kita langsung saja cobain. Ya, di sini sudah bisa ya masuk. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita memindahkan file dari laptop kita ke Ubuntu kita atau LAMPP kita, yaitu dengan menggunakan WinSCP ya. Pastikan itu semua sudah sesuai, kemudian masukkan hostname kita, lalu setelah hostname masukkan username dan password, jangan lupa. Nah, kemudian ini kita pilih yang root, kemudian var, kemudian www, kemudian html. Nah, kita bakal masukkan folder yang ada di laptop kita ke dalam sini sehingga bisa ditampilkan di web. Nah, caranya adalah dengan di drag saja, nanti bakalan pindah sendiri. Nah, karena sudah saya pindah, maka kita bisa langsung mengeceknya di web kita dengan cara, maaf ini nge-lag sekali untuk saya. Ketikkan saja IP / nama folder yang ingin kita hostingkan. Ya, nah sudah berhasil ya. Nah, coba kita buat akun. Cobain ngajar saja di Jogja. Oke, kita set hari ini saja ya. Oke, daftar. Nah, cobain ya, berhasil. Nah, untuk hosting dengan LAMPP sampai sini, selanjutnya adalah menggunakan Dockerfile yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya kita akan menjadikan web kita sebagai Dockerfile. Hal pertama yang kita lakukan adalah instalasi Docker. Pertama, kita akan mengecek terlebih dahulu config dari web kita dengan cara pindah directory ke root web service motor, kemudian masuk ke application, kemudian /config. Oke, berikutnya kita buka config.php. Di sini kita akan mengecek base URL ya. Oke, base URL kita masih berupa IP address dan /root directory-nya service motor. Kemudian kita akan ngecek database.php. Di sini ada hostname, nama database, root dan password. Hostname-nya localhost seperti yang tertera, username root, password Paris, dan database baik. Oke, langsung saja kita download Dockerfile atau kita install Dockerfile. Pertama, kita melakukan update paket yang ada di Ubuntu kita dengan cara sudo apt update. Setelah itu tekan enter dan tunggu beberapa saat.
Oke, setelah itu kita akan menginstal beberapa paket yang dibutuhkan supaya apt bisa menggunakan paket melalui HTTPS. Caranya berikut ini. Sudah apt install, apt transport, HTTPS, CA certificates, Guru software properties common. Tekan enter. Berikutnya kita akan menambahkan key GPG dari repository Docker official atau resmi ke dalam sistem kita. Berikut caranya. Oke, setelah ini bisa tekan enter. Tunggu beberapa saat dan berikutnya kita tambahkan repository Docker ke dalam search apt. Oh iya, kita menggunakan Ubuntu 18.04 ya. Jadi Bionic. Kita menggunakan Bionic stabil. Setelah ini kita melakukan update paket database dengan paket Docker yang telah kita tambahkan tadi dari repo yang baru saja kita tambahkan. Repository maksudnya. Caranya sama seperti sebelumnya, sudo apt update. Berikutnya kita memastikan
Yang akan kita install nantinya adalah Docker yang berasal dari repositori Ubuntu. Caranya sebagaimana berikut. Nah, nanti dari perintah ini akan tampil tulisan Docker strip ce, kemudian di bawahnya ada install dalam kurung non, ada kandidat, nama Ubuntunya, kemudian version table, nama Ubuntunya lagi, kemudian di bawahnya link dari paketnya. Oke, setelah selesai berikutnya kita akan melakukan instalasi Dockernya. Sebagaimana tertulis tadi ya, sudo apt install docker ce. Kemudian selesai kita akan mengecek status dari Dockernya dengan cara sudo systemctl status docker. Nanti akan tampil, nanti akan tampil seperti ini ya, aktif running, artinya Dockernya sudah aktif. Oke, artinya kita telah berhasil melakukan instalasi Docker. Berikutnya kita akan melakukan instalasi Docker Compose. Docker Compose itu apa? Docker Compose itu dapat membantu kita, dapat memudahkan kita melakukan build Docker dan menjalankan kontainer secara bersamaan. Gitu. Ini caranya. Oh ya, sebelumnya pastikan kita berada di root directory. Maaf, sebenarnya tidak harus di root directory ya, karena nanti kita akan atur kemana hasil downloadannya. Jadi di mana saja bisa. Nah, nanti hasilnya akan tersimpan di direktori /usr/local/bin, kemudian nama direktorinya docker strip compose. Tekan enter dan kita tunggu sesaat. Setelah berhasil, berikutnya kita akan mengatur permissionnya, jadi hak aksesnya ya, supaya Docker Compose yang telah berhasil kita pasang tadi bisa diakses oleh user biasa. Caranya dengan sudo chmod +x. +x itu berarti x itu execute, berarti bisa dieksekusi oleh user biasa. Kemudian /usr local bin Docker Compose itu menunjukkan yang akan kita rubah permissionnya, yakni Docker Compose. Kemudian tekan enter.
Setelah berhasil, kita akan mengecek Docker Compose yang kita miliki apakah sudah terpasang, dan kemudian versi berapakah dia, dengan cara Docker Compose version. Maaf, ini ada typo ya, sebenarnya Docker Compose min version. Nah, nanti akan tampil seperti ini, Docker Compose version 1.24.1 dan seterusnya. Artinya kita sudah berhasil menginstal Docker Compose. Kita masuk ke tahap berikutnya. Berikutnya kita akan membuat Docker file. Docker file ini apa? Docker file ini nanti berisi ini codingan berikut ini. Ketika kita jalankan, maka ini akan pertama kali dijalankan. Ini akan menginstal hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat image Docker kayak gitu ya. Ada beberapa perintah, bisa teman-teman lihat. Oke, setelah ini save and exit. Berikutnya kita akan bikin Docker Compose.yml. Nah, ini berfungsi untuk mengatur mengatur kontainer yang akan kita buat. Di sini kita punya 3 ya, web server, MySQL server, dan PHP admin. Web server sebagai apa? Kita menggunakan Apache, MySQL server menggunakan MySQL, PHP admin sebagai interface-nya. Kemudian juga mengatur hostname, user, dan password dari PHP admin. Dan juga port-portnya ya. Web server portnya 8888, PHP admin portnya 5555. Juga kita mengatur volumenya ya. Save and exit. Setelah berhasil, sekarang kita men-setting ulang config-nya. Pindah directory ke aplikasi /config. Kemudian nano config.php. Sini kita akan mengganti base URL-nya. Sekarang kita ubah menggunakan port yang sudah kita atur di Docker Compose. Jadi IP address /2 portnya. Untuk mengakses web kita menggunakan web server, berarti 8888. Oke, save and exit. Kemudian nano database.php. Di sini kita akan mengatur hostname-nya. Karena di Docker Compose.yml tadi kita mendefinisikan MySQL-nya sebagai MySQL server. Nah, itu di-generate sebagai hostname dari MySQL-nya. Sedangkan username, password, dan database masih sesuai jika kita tidak menggantinya. Save and exit. Oke, selesai. Balik ke directory, kemudian kita bisa membuat dockernya dengan perintah docker compose up minde. Ketika pertama kali dijalankan, maka nantinya akan Docker Compose Docker akan mendownload seluruh yang dibutuhkan untuk oleh image Docker. Ini yang telah didefinisikan pada Docker filenya. Kemudian Docker Compose akan menggenerate kontainernya, kayak gitu ya. Ini dilakukan secara bersamaan ya. Jadi ketika Docker file dijalankan, dia akan mendownload seluruh kebutuhannya.
yang tadi ada PDO, MySQL dan lain-lainnya, kemudian langsung di save. Nah, setelah selesai, berikutnya kita akan mengecek apakah Dockernya sudah berhasil dan bagaimana status daripada kontainernya. Perintahnya sebagaimana ditampilkan, sudo docker compose ps. Tampil seperti ini. Ini ada name, kemudian ada comment, state, dan port. State itu up itu artinya kontainernya telah aktif semua. Kemudian port itu menunjukkan portnya. Oke, berhasil ya artinya ya. Sekarang kita melakukan uji coba. Untuk membuka web, maka kita menggunakan IP address, kemudian portnya. Sedangkan untuk membuka interface dari database, maka kita menggunakan IP address, kemudian port dari phpMyAdmin. Karena interface phpMyAdmin-nya telah tampil, artinya Dockernya berhasil untuk kontainer phpMyAdmin dan database. Sekarang kita coba yang webnya dengan mengganti portnya menjadi 8888. Oke, kita tunggu sesaat. Seperti ini tampilannya, artinya webnya juga sudah berhasil. Kita coba untuk buat akun. Nama lengkapnya lama, username-nya lama, passwordnya lama, role-nya karyawan misalnya, tempat lahirnya lama juga, tanggal lahir, dan kemudian daftar. Mohon maaf ya, karena kita ada kendala laptopnya sedikit lemot. Oke, berhasil daftar. Sekarang kita coba login. Username-nya lama dan passwordnya lama. Kemudian submit. Oke, berhasil. Coba lihat fiturnya, barangnya ada, transaksinya tidak. Ini coba kita melakukan insert barang. Oh iya, dengan kita berhasil nge-create user dan nge-create barang nantinya, maka artinya sudah terjadi integrasi antara web servernya dengan database-nya. Artinya antar ketiga kontainer sudah saling terhubung. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Ini beberapa pengujian lainnya. Namun kira-kira begitulah gambarannya terkait membuat Docker file dari web yang telah dibikin sebelumnya pada tugas 1. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang telah membantu dan kepada asisten
asisten laboratorium yang telah bersedia mengajar kami dari masa awal praktikum sampai dengan saat ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.